Halo semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Cindera Indah Apriana Nenggolan dengan NIM 41933111058. Saya Ijra Febiol Muntobing dari kelas PSPM F 2019 dengan NIM 41933111021. Perkenalkan, nama saya Suryani Nababan dengan NIM 41933111069. Perkenalkan, nama saya Rini Emiara. Jadi, di sini kami akan membahas tentang orbit, cycle, dan alternating group. Adapun yang pertama adalah relasi ekivalen. Misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan didefinisikan relasi pada S oleh A, B jika dan hanya jika F pangkat N kali A sama dengan B, persekitaran A, B elemen S, dan N suatu bilangan bulat. Akan diperiksa sifat refleksif, simetris, dan transitif sebagai berikut. Yang pertama ada sifat refleksif karena F pangkat 0 dikali A sama dengan I kali A sama dengan A, persekitaran A dalam elemen S. Selanjutnya yang kedua ada simetris sebab jika A, B yaitu F pangkat N kali A sama dengan B untuk suatu bilangan bulat N, maka A sama dengan F pangkat min N, B yaitu B A. Dan yang terakhir ada transitif karena jika A, B dan B, C yaitu F pangkat M dikali A sama dengan B dan F pangkat N dikali B sama dengan C untuk M, N elemen Z, maka F pangkat N dikali F pangkat M dikali A sama dengan F pangkat N buka kurung F pangkat M dikali A sama dengan F pangkat N dikali B sama dengan C. Ini berarti A sama dengan C. Nah, di sini selanjutnya ada yang kedua yaitu tentang orbit, di mana di definisi diberikan theta permutasi dari himpunan A, kelas-kelas ekuivalensi ini disebut suatu orbit dari theta. Contoh, theta sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 6 7 4 1 5 2 tutup kurung. Maka orbit-orbit dari theta adalah buka kurung kurawal 1 3 6 2 8 457. Selanjutnya di sini ada cycle yang definisinya theta merupakan permutasi dari himpunan A. Dikatakan cycle jika theta mempunyai paling banyak satu orbit yang mengandung lebih dari satu elemen. Selanjutnya, banyak cycle didefinisikan sebagai banyaknya unsur atau elemen dari orbit tersebut. Contoh, theta sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 2 3 4 1 5 tutup kurung. Theta pangkat 1 dikali 1 sama dengan 2. Theta pangkat 2 dikali 1 sama dengan 3. Theta pangkat 3 dikali 1 sama dengan 4. Theta pangkat 4 dikali 1 sama dengan 1. Maka S1 sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurung. Theta pangkat 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka S5 sama dengan buka kurung kurawal 5. Nah, di sini kita bisa melihat contoh pada layar kita. Theta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 4, 2, 7, 3, 6, 5 dapat dituliskan. Theta 2, 4, 7, 5, 3, 1, 6 4, 7, 5, 3, 2, 1 dapat dituliskan cycle menjadi theta sama dengan buka kurung 2, 4, 7, 5, 3 dikali 1 dikali 6 sama dengan 2, 4, 7, 5, 3. Pertama, elemen-elemen yang petanya tetap individu tidak perlu ditulis. Cycle-cycle yang tidak mempunyai elemen persekutuan dikatakan cycle-cycle yang saling asing. Permutasi-permutasi 1, 4, 3, 2 dan 6, 7, 5 adalah dua cycle yang saling asing. Sedangkan 1, 2, 4 dan 5, 4, 1 adalah cycle-cycle yang tidak saling asing. Yang kedua, suatu permutasi yang cycle-cyclenya hanya terdiri atas satu elemen berarti setiap elemennya invarian, maka permutasi itu adalah suatu permutasi identitas. Penulisan permutasi identitas dapat diwakili oleh sebuah cycle-nya, yaitu cycle dengan salah satu elemen dari himpunannya. Seperti yang dijelaskan pada teorema berikut, setiap permutasi theta dari himpunan terbatas merupakan hasil dari komposisi cycle-cycle yang saling asing. Dengan bukti, misalkan B1, B2, titik-titik sampai BR adalah orbit dari theta dan nu I adalah cycle yang didefinisikan. VI sama dengan buka kurung theta dikali X
untuk X elemen BI, X, untuk yang lain. Yang kedua, jelas bahwa θ sama dengan V1, V2, sampai VR karena kelas ekuivalensi orbit B1, B2, sampai BR menjadi kelas ekuivalensi yang saling asing. Cycle V1, V2, sampai VR adalah saling asing juga. Pada definisi selanjutnya, setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari cycle-cycle yang saling asing. Kedua, suatu cycle yang hanya terdiri dua elemen disebut transposisi. Akibatnya, setiap permutasi dari himpunan terbatas dari minimal dua elemen dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi. Seperti pada contoh, buka kurung 143, 256 sampai dengan 13, 1426, 25. Nah, pada definisi ketiga, apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi yang banyaknya genap, maka permutasi itu disebut permutasi genap. Yang kedua, apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi yang banyaknya ganjil, maka permutasi itu disebut permutasi ganjil. Contoh, buka kurung 15726, 16, 12, 17, 15 atau 51, 56, 52, 57 atau 75, 71, 76, 72 dan sebagainya merupakan perkalian dari 4 transposisi. Maka 15726 adalah suatu permutasi genap. Karena 14532 sama dengan 151432 yaitu permutasi 14532 sebagai hasil kali 3 transposisi. Maka permutasi 14532 adalah suatu permutasi ganjil. Bisa kita lihat pada bukti tersebut, misalkan Bn adalah himpunan semua permutasi ganjil, akan ditunjukkan ada permetaan bijektif dari Bn ke An. Pilih sembarang tetap θ elemen Bn. Definisikan pemetaan. Alfa θ Bn menuju An dengan alfa θ dikali T sama dengan 0T persekitaran T elemen Bn. Misalkan bahwa alfa θ dikali T sama dengan alfa θ dikali V, maka alfa θ sama dengan θ V atau T sama dengan V, maka alfa θ adalah 1,1. Selanjutnya, ambil sembarang alfa elemen An. Pilih permutasi beta sama dengan A pangkat min 1 alfa. Jelas bahwa beta elemen An sebab alfa dikurang 1 permutasi ganjil dan alfa permutasi genap. Sehingga didapat alfa θ dikali beta sama dengan alfa beta sama dengan θ alfa min 1 θ sama dengan θ. Jika alfa θ adalah onto karena alfa θ adalah 1,1 dan onto, maka alfa θ adalah BI. Contoh, grup alternating A adalah subgrup dari grup permutasi S4. Ada 12 elemen di A, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Terlihat bahwa elemen-elemen dari A4 kecuali elemen netral mempunyai orde 2 atau 3. 8 elemen merupakan sikel dengan panjang 3, jadi berorde 3. Sedangkan 3 elemen sisanya selain adalah berorde 2, walaupun 6 membagi 12 sama dengan nilai mutlak A4. Tetapi tidak elemen yang berorde 6 sebagai anggotanya A4. Contoh, perhatikan grup simetri tingkat 3, yaitu S3 buka kurung kurawal 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, tutup kurung. Misalkan A3 adalah himpunan semua permutasi genap dalam S3, maka A3 sama dengan di dalam kurung 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Jika kita susun tabel Cayley dari A3, maka tampak pada tabel di samping bahwa A3 dengan komposisi fungsi merupakan suatu grup A3 ini disebut grup alternating tingkat 3. Jelas bahwa A3 merupakan subgrup dari S3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.